kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi di hari Rabu yang indah ini untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa pagi kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan izinkan kami boleh hadir bersama menikmati hadirat Tuhan. Berkati ibadah kami doa pagi ini sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan firman yang akan kami dengarkan bersama kami boleh mengerti, kami boleh pahami dalam kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang ingin menyenangkan hati manusia, namun lebih penting adalah bagaimana kita berkenan di hati Tuhan. Banyak orang berlomba-lomba ingin menyenangkan hati manusia, ingin terlihat baik di hadapan manusia. Segala cara, segala hal dilakukan agar dia boleh terlihat baik. Bahkan untuk menjatuhkan orang lain pun dia lakukan agar dia dapat terlihat baik. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah itu yang lebih penting? Maka dari sini firman Tuhan mau mengatakan bahwa yang lebih penting adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak semua orang yang dipakai Tuhan secara besar-besaran, bahkan yang secara terang-terangan disebut di dalam Alkitab itu dikatakan berkenan di hati Tuhan.
Tetapi Daud disebut demikian. Dalam firman Tuhan jelas dikatakan bahwa berkenan di hatiku. Dari firman Tuhan kita ini. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah apa yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan? Dan bagaimana kita bisa memiliki hati seperti Daud sehingga dapat berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, berkenan di hati Tuhan adalah hati yang mengasihi Tuhan sepenuh hati. Coba, hati yang mengasihi Tuhan sepenuh hati. Berarti ada hati yang diberikan untuk mengasihi Tuhan itu full. Tidak ada hal yang lain. Artinya apa? Memberikan hati ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, Daud bukanlah orang yang sempurna. Jelas itu kita tahu bahwa ia pernah jatuh dalam dosa yang besar, berselingkuh dan juga membunuh. Kita tahu itu semua. Tapi Bapak Ibu Saudara, tapi kasih Daud kepada Tuhan nyata dalam Mazmur-Mazmurnya. Terlebih dalam Mazmur pasal 18 ayat 2, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dari situ jelas Bapak Ibu Saudara, Daud kita tahu dia berdosa, dia melakukan dosa yang besar yang mungkin di mata manusia itu sudah tidak layak untuk Tuhan beri pengampunan. Tapi ketika dia bertobat, Bapak Ibu Saudara, dia katakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud juga rindu membangun bait Allah dan selalu mencari Tuhan. Dia selalu memprioritaskan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Berkenan di hati Tuhan bukan soal tidak pernah jatuh. Berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hati Tuhan bukan soal tidak pernah jatuh, tapi soal bagaimana kasih dan kerinduan hati yang terus mau kembali ketika dia jatuh. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita jatuh dalam dosa, bagaimana hati kita mau bangkit datang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan dosa itu kembali. Jangan bertobatnya itu tobat bulan-bulanan. Bulan ini kau tobat, bulan depan kau berdosa, bulan depan kau bertobat, bulan depannya lagi kau berdosa. Begitu seterusnya. Tuhan pun capek. Akhirnya apa? Dibiarkanlah kita. Akhirnya jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan hati kita hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, bangkit datang sama Tuhan minta pengampunan. Itu yang Tuhan mau. Jangan sudah tahu kita berdosa, kita nikmati dosa itu. Tapi mari bangkit, bangun kembali hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, berkenan di hati Tuhan artinya hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Kalau tadi hati yang mengasihi Tuhan sepenuh hati, sekarang hati yang mau taat melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang taat ini berbicara soal bagaimana kita mau melakukan. Dan ini sulit sekali untuk kita lakukan, apalagi berbicara tentang ketaatan. Sering sekali kalau kita mengatakan bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar, tapi hari ini Tuhan mau berbicara tentang bagaimana peraturan-peraturan firman yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dengan jelas berkata, yang melakukan segala kehendakku. Daud bertanya kepada Tuhan sebelum berperang. Itu jelas dalam 1 Samuel 23 ayat 2 dan 2 Samuel 5 ayat 19. Dan di sini jelas yang melakukan kehendakku. Artinya bersedia dengan teguran-teguranku, bersedia dengan segala hal yang bertentangan dengan firmanku. Itu firman Tuhan katakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan boleh mengingatkan kita, menegur kita, maka jangan keraskan hati kita. Lembutkan hati kita, mau taat untuk apa? Untuk kita dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mencari orang yang bukan berbakat, tapi Tuhan mau cari orang yang taat. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan gak cari orang yang bisa menyala-menyala melayani Tuhan di depan ini, tapi Tuhan mau cari orang yang mau taat, bukan orang yang bebal. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau kita tunduk dan berkata, jadilah kehendak Tuhan, bukan jadilah kehendakku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kasih hati yang taat,
yang mau Tuhan bentuk, yang mau Tuhan ubahkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkenan di hadapan Tuhan berarti memiliki hati yang rendah dan peka terhadap suara Tuhan. Hati yang rendah artinya mau merendahkan diri, mau dengar-dengaran, peka terhadap suara Tuhan. Ketika Daud disalahkan, dia tidak membela. Ketika Daud disalahkan, dia tidak membela diri. Mazmur pasal 51 jelas di sana dikatakan adalah bukti pertobatan Daud yang tulus. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Dan Daud tidak membalas Saul ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Orang yang sudah memberikan, bahkan orang yang sudah diurapi Tuhan, Daud pun gak berani menyentuh. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sedangkan kita sendiri, jangan kita sentuh. Mungkin kita ajak bertumbuh pun bisa kan gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini mari sama-sama kasih hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang seperti itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tidak sombong, tapi yang lembut, yang mau diajar, yang gak merasa hebat, yang gak merasa bahwa aku bisa, tanpa kau aku bisa. Halhasil tidak bisa melakukan apapun. Halhasil semua yang dilakukan pun salah. Maka Bapak Ibu Saudara, nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita butuh diajar, butuh mendengar, butuh masukan-masukan yang lain untuk kita boleh sama-sama bertumbuh mengenal pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Maka jangan keraskan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Jadi jangan bilang bahwa udahlah janganlah aku gak sempurna. Tuhan gak cari orang yang sempurna. Tapi Tuhan cari orang yang mengasihi dia, orang yang mau memberi diri, orang yang mau mengatakan pakai aku Tuhan dari segala keterbatasanku. Itu yang mau Tuhan pakai. Karena apa? Dari segala keterbatasan kita, Tuhan yang akan memampukan kita, melayakkan kita melayani dia. Jadi singkirkan egomu, singkirkan yang namanya kehebatanmu itu nggak ada apa-apa ya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak pakai orang-orang yang merasa hebat. Tuhan nggak pakai merasa orang-orang yang tanpa aku kalian nggak bisa. Tuhan nggak pakai itu. Tapi Tuhan mau pakai orang-orang, pakai aku Tuhan dari segala keterbatasanku. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bertanya dalam diri kita sebagai refleksi dalam kehidupan kita. Apakah aku hidup untuk menyenangkan Tuhan atau manusia? Sekali lagi kita tanya di hadapan Tuhan, apakah kehidupanku ini sudah menyenangkanmu Tuhan? Apa aku hanya mencari kesenangan di hadapan manusia? Apakah aku taat meski aku tidak nyaman? Apakah aku memiliki kasih dan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan? Inilah yang menjadi perenungan bagi kita sama Bapak Ibu Saudara. Bayangkan aja Bapak Ibu Saudara, seorang anak kecil yang jatuh saat belajar berjalan. Ayahnya tetap tersenyum dan berkata, ayo bangun. Ya kan, ayo bangun. Bukan karena anak itu sempurna, bukan. Karena ketidaksempurnaannya berjalan. Tapi si ayah berharap anak itu bisa berjalan dengan sempurna. Dia dukung, dia topang. Begitu juga dengan kita. Tuhan dukung kita dari segala ketidakmampuan kita melayani dia, ketidakmampuan kita menyembah dia, ketidakmampuan kita dalam mengampuni, ketidakmampuan kita dalam mengasihi. Tuhan katakan, ayo kamu bisa. Maka daripada itu, berikan diri untuk kita mau dibentuk oleh Tuhan, untuk mau taat, untuk mengasihi Tuhan. Karena orang yang seperti itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kita puji dia, kita mau katakan, biarlah Tuhan yang lebih tahu. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama hari ini. Firman-Mu boleh mengajarkan kami untuk kami boleh menjadi orang-orang percaya yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya kami adalah orang-orang yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami, pakai kami, mampukan kami untuk kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Secara khusus hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat di dalam setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga keluarga GMI Jakarta Pusat boleh ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang sedang mengalami banyak persoalan pergumulan Tuhan berikan jalan keluar, mereka yang saat ini sedang dalam penantian-penantian panjang dalam kehidupan mereka, Engkau memberikan pengharapan bagi mereka, dan kami percaya Tuhan Engkau Allah melindungi menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Untuk setiap program kerja yang ada di gereja-Mu GMI Jakarta Pusat, Tuhan menolong memberkati, sehingga program kerja ini boleh berjalan dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Semua jemaat boleh mengikuti setiap program-program yang ada di dalam rumah-Mu ini Bapa. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk hari ini akan ada cell group via Zoom dan juga Klik Community. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, gerakkan hati jemaat-Mu untuk boleh mengikuti setiap persekutuan cell group yang sudah disiapkan oleh gereja-Mu, untuk setiap jemaat Tuhan bertumbuh bersama dalam pengenalan benar akan Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh memberikan hati mereka untuk mereka boleh bergabung bersama, bersekutu, saling menguatkan, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Bahkan untuk setiap anak-anak muda dalam komunitas Klik Community, Tuhan tolong berkati, supaya mereka juga memberikan waktu mereka untuk mereka boleh dapat beribadah bersama ya Bapa. Sungguh menyerahkan ibadah cell group dan Klik ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan yang menolong memberkati. Kami juga terus berdoa ya Bapa, menyerahkan untuk setiap gereja-Mu GMI wilayah 2. Biar Tuhan terus menolong memberkati setiap para pemimpin, hamba Tuhan boleh bergandengan tangan bersama untuk boleh memajukan gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap pembangunan geraha yang masih terus berlangsung, untuk dana-dana yang dibutuhkan, mari Engkau Bapa cukupkan dalam setiap dana-dana yang dibutuhkan ini Tuhan. Sungguh kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga bangsa dan negara kami yang ada dalam lindungan penyertaan daripada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Rabu, dan jangan lupa untuk kita boleh mengikuti cell group dan Klik Community. Tuhan Yesus memberkati.